Hasilnya kalah ataupun menang itu adalah konsekuensi. Kita maju untuk memajukan orang lain. Kita maju bukan untuk memusnahkan orang lain. Jadi pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin yang kalian mencalonkan diri tidak boleh mengorbankan kalian punya rakyat. Anda harus mempunyai hati yang besar. Entah itu mau kalah kah, mau menang kah, terima dengan lapang dada bahwa halo smart people, senang bertemu kembali dalam channel ini. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Topik kali ini adalah kita akan menganalisis pemilihan umum di tanah Papua. Entah itu yang sudah berlalu, yang sedang, dan yang akan datang. Menurut hemat saya, selama saya melihat atau mengikuti setiap pemilu yang ada atau yang terjadi di tanah Papua, banyak kasus yang terjadi dengan adanya pemilihan umum ini. Ada juga sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah pemilu itu berjalan dengan baik karena orang Papua memiliki kesatuan, persatuan, atau memiliki kekerabatan yang kuat, sehingga walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, banyak kondisi, bahkan banyak daerah atau banyak persoalan yang terjadi akibat pemilihan umum, namun dengan adanya kebersamaan atau kekeluargaan tersebut, orang Papua bisa menyelesaikan secara kekeluargaan atau secara adat dengan baik. Walaupun ada beberapa kasus yang menjadi kasus-kasus besar akibat daripada pemilihan umum ini. Sisi negatifnya adalah dari pemilihan umum yang terjadi di tanah Papua ini, banyak yang terjadi kasus juga, entah itu kasusnya dari bakal calon atau dari pendukung ataupun dari mana-mana. Dari kasus yang kita bisa lihat, ada beberapa daerah atau beberapa wilayah yang terjadi kasus konflik akibat daripada pemilu atau pemilihan umum. Ada beberapa konflik itu lebih khusus di daerah-daerah pegunungan atau pedalaman. Pemilu membawa dampak yang cukup buruk karena kebiasaan orang Papua yang dulunya makan bersama, hidup bersama, masak bersama, kemudian kebersamaan itu dengan adanya pemilu atau dengan adanya sistem pemilihan umum ini, biarpun keluarga menjadi semakin jauh. Ilustrasinya adalah ketika di salah satu daerah atau salah satu wilayah ada dua orang yang mencalonkan diri, dan dua orang tersebut adalah tidak lain keponakan dan pamannya. Dua orang ini mencalonkan diri, dan masyarakat atau rakyat yang ada di setempat, mereka bingung mau pilih yang mana. Akhirnya terjadilah sebuah konflik yang mengakibatkan kekerabatan, kekeluargaan
itu menjadi semakin jauh. Bahkan dari tahun ke tahun sejak pemilihan atau sejak terjadinya pemilihan itu, dua orang ini menjadi musuh yang abadi. Jadi saya melihat banyak hal positif, kemudian banyak juga hal negatif yang merusak karakter kita orang Papua. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa semua proses yang sedang berlangsung dan akan berlangsung itu persoalan-persoalan tersebut terjadi ketika kita memiliki atau kita menggunakan akal pikir yang kurang sehat. Kenapa saya bicara demikian? Karena sebagian kasus yang terjadi di Papua atau lebih khusus di pegunungan itu karena hanya untuk mementingkan diri sendiri atau untuk merebut kekuasaan. Akhirnya yang menjadi korban adalah rakyatnya, atau yang menjadi korban adalah kerabat atau keluarganya. Itu fakta yang terjadi di tanah Papua. Ketika kita menggunakan akal pikir yang sehat atau akal pikir yang bagus, hasilnya kalah ataupun menang itu adalah konsekuensi. Namun yang terjadi di lapangan adalah kadang yang bakal calon ini dia memprovokasi lawannya, memprovokasi temannya, memprovokasi keluarganya. Akhirnya ya dong saling baku serang, sehingga terjadilah sebuah konflik horizontal. Nah, kemudian kita sedikit singgung tentang sistem Noken, lebih spesifik di Papua yang bagian pedalaman pegunungan. Sejak adanya undang-undang yang mengatur tentang sistem Noken ini, banyak yang menguntungkan, banyak pula yang merugikan. Politik pemilu ini benar-benar kejam. Jadi yang menjadi hal-hal positif adalah sistem Noken ini menjadi budaya atau kebiasaan orang Papua, lebih khusus di pegunungan, sehingga memudahkan untuk melakukan pemilihan umum. Namun yang menjadi persoalannya adalah kadang orang-orang tertentu atau oknum tertentu salah menggunakan sistem Noken ini dalam pemilihan umum. Artinya ketika kita anggap saja kita mempercayakan salah satu tokoh atau salah satu pemimpin untuk suaranya diserahkan kepada orang yang kita anggap layak dipimpin, kadang orang-orang tertentu atau oknum tertentu akan mengalihkan suara tersebut kepada caleg atau calon pemimpin yang lain, sehingga akhirnya terjadilah sebuah konflik karena orang yang kita harapkan atau orang yang masyarakat harapkan daripada pemilihan itu tidak dipilih atau tidak terpilih. So, kita bisa simpulkan bahwa pemilihan umum yang terjadi di tanah Papua itu mempunyai dampak yang cukup besar, dampak yang baik maupun buruk. Harapan kami dampak yang baik ini bisa dipertahankan, namun dampak yang buruk
yaitu gara-gara suara saja bisa baku bunuh dengan keluarga, bisa baku bunuh dengan saudara, menjadi konflik horizontal antara keluarga dengan keluarga, suku dengan suku. Ini mohon berhentilah, karena kita maju untuk memajukan orang lain. Kita maju bukan untuk memusnahkan orang lain. Jadi pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin yang kalian mencalonkan diri, tidak boleh mengorbankan kalian punya rakyat. Anda harus mempunyai hati yang besar. Entah itu mau kalah kah, mau menang kah, terima dengan lapang dada bahwa hasil pemilu atau hasil pemilihan umum yang sudah terjadi dan sudah sah adalah hasil ini, sehingga saya atau Anda sebagai pemimpin bakal calon harus menerima dengan lapang dada. Baik, sekian. Jika teman-teman tidak setuju atau mungkin punya masukan yang bagus untuk pemilihan umum ke depan di tanah Papua, teman-teman bisa komentar di bawah sini atau sarankan atau usulkan sehingga pemilihan umum politik di tanah Papua berjalan dengan baik. Oke, sekian. See you next video. Thank you and God bless.